Sebenarnya Tracy tahu sekarang anak-anak ketakutan karena Lorenzo, makanya mereka ribut-ribut ingin pulang. Demi menghindari Lorenzo, ia sengaja membawa anak-anak keluar makan agar mereka bisa lebih santai. Sebelum keluar, Tracy bertanya kepada Lily, "Sekarang mereka sudah boleh keluar kan?" "Boleh, demamnya sudah turun. Mereka tidak bisa tidur. Keluar cari angin juga bagus." Lily juga ingin secepatnya keluar dari tempat ini. Kalau tidak, ia selalu merasa kepalanya akan digantung. "Baguslah kalau begitu." Tracy meminta orang menyiapkan Rolls Royce limousine. Di depannya juga ada 2 mobil Jeep Atom yang memimpin jalan. Selain itu, di dalam Rolls Royce limousine juga ada sepasang mata besar dan sepasang mata kecil. Burung elang berdiri di atas punggung sofa menggunakan postur yang dingin, memelototi burung beo yang berada di seberangnya. Roxy berdiri dengan gemetar di atas sofa. Ia mendongak menatap burung raksasa itu. Mata kecilnya penuh dengan ketakutan, tubuh kecilnya tak berhenti gemetar, dan bulu-bulu hijaunya juga lepas. Carla mengerucutkan bibir kecilnya dengan mata basah memandang burung elang itu. Sepasang tangannya menarik ujung pakaian Tracy dan berbicara dengan suara serak, "Mami, aku takut." "Jangan takut, ia sudah mengenal kalian. Kalian adalah tuannya, tidak akan menyakiti kalian." Tracy telah mendapatkan pelajaran kemarin. Ia takut akan bertemu dengan orang Devina lagi, jadi ia membuat formasi besar ini. Mengenai burung elang itu, ia ingin burung elang itu dapat mendekatkan diri dengan anak-anak. Kedepannya jika terjadi sesuatu, burung elang itu juga dapat melindungi anak-anaknya. Sama seperti sekarang, Carlos sudah mulai bisa menghadapinya. Setidaknya sudah berani duduk di sampingnya. "Menjauh sedikit." Carlos duduk di sofa di mana burung elang itu berdiri dan menggunakan lengan kecilnya mendorongnya. Dengan wajah dingin, burung elang itu menggeser menjauh. Ia masih sempat mengepakkan sayap selai bulu jatuh ke atas kepala Carlos. Carlos tidak menyadarinya, ia hanya fokus dengan tabletnya. Burung elang berdiri di belakang tubuhnya, lehernya menjulur panjang keluar. Sepasang mata dingin itu menatap tablet itu, matanya sama sekali tidak berkedip. "Astaga, aku baru tahu. Ternyata burung elang ini tidak bisa mengedipkan mata." Carlos agak bersemangat dan juga agak penasaran. Ia ingin mendekat mengamatinya, tapi ia juga takut. "Jangan takut, kemari elus dia, tidak akan kenapa-napa." Tracy mengelus sayap burung elang dan meminta Carlos mendekat. "Penglihatan burung elang sangat hebat. Ia bisa melihat barang jauh dan juga tidak mengedipkan mata dalam waktu lama. Selain itu, burung elang adalah jenis burung yang hidup terlama di dunia." Di saat ini burung elang tiba-tiba berkicau. "Kurr, kurr." 3 anak tercengang lalu tertawa bersamaan. "Ternyata burung elang juga bisa berkicau seperti itu, sama seperti burung kecil." Carla tertawa hingga air matanya menetes keluar. "Menggemaskan sekali." Tiba-tiba melacak ia tidak terlalu menakutkan lagi. Carlos juga tertawa sambil memegang perutnya. "Kurr, kurr, kurr." Burung elang lagi-lagi berkicau. Carlos mengenyitkan kening lalu mengoperasikan tabletnya. Matanya tidak melihat ke atas, tetapi ia dapat merasakan tatapan dari burung elang di belakangnya. "Mami, ia dapat hidup berapa lama?" Akhirnya Carlos memberanikan diri mendekat. Ia mencoba menyentuh sayap burung elang, lalu buru-buru menarik kembali tangannya. Burung besar seperti ini dapat hidup hingga 40 sampai 50 tahun.
Tracy berkata sambil tersenyum. Sebenarnya ada yang bisa hidup hingga 70 tahun, tapi biasanya mulai umur 40 tahun sudah mulai menua. Kalau begitu, bagaimana dengan Roxy? Carla bertanya dengan penasaran. Iya, dapat hidup berapa lama? 7 tahun, jawab Tracy. Carla membelalakan mata dengan terkejut, lalu ia mulai panik. Roxy sudah mau umur 6 tahun. Kalau begitu, Roxy tumbuh bersama dengan kita. Seharusnya hidupnya akan lebih panjang daripada burung beo biasa. Jangan cemas. Carlos menenangkan Carla. Benar. Tracy memberikan tatapan terima kasih pada Carlos. Baguslah kalau begitu. Carla memegang Roxy dan mengelus bulunya dengan lembut. Roxy, kedepannya aku akan melindungimu dengan baik. Tidak akan membuatmu terluka lagi. Carla. Roxy menggunakan kepala kecilnya menggosok-gosok tangan kecil Carla. Sudahlah, kalian cepat tidur sebentar. Jika tidak, nanti tidak ada energi. Tracy membujuk anak-anak. Restoran yang Mami pesan berada di tepi laut. Di sana ada taman bermain anak-anak. Kalian bisa bermain pasir. Wah, keren. Terima kasih, Mami. Carla berseru dengan senang. Tepi laut, taman bermain anak-anak. Carlos memikirkan dengan cermat dan menganalisis. Jangan-jangan restoran yang sering kita kunjungi dengan Papi. Namanya apa ya? Restoran Laut Biru? Benar, restoran Laut Biru. Tracy suka ke restoran ini. Restoran yang dibuat dengan kaca dapat melihat pemandangan laut sebanyak 360 derajat. Dalam restoran dipenuhi bunga segar dan tanaman hijau. Sebelumnya saat ia dan Duke makan di sana, mereka juga bertemu dengan Daniel. Ketika sedang memikirkan hal ini, ponsel Tracy berdering. Kebetulan sekali Duke yang menelpon. Tracy menerima telepon itu. Duke, Tracy, upacara pembukaan proyek Ocean Wheel Kota Bunaken kalian dimajukan tanggal 12? Tanya Duke. Iya, jawab Tracy dengan acuh tak acuh. Kenapa tidak memberitahuku? Duke agak kecewa. Barusan aku menerima kabar. Aku akan segera ke sana. Tidak perlu. Tracy lekas berkata. Kamu sibuk dengan urusanmu. Acara pembukaan ini tidak ada hubungannya denganmu. Sama sekali bukan sebuah proyek. Sebelumnya, aku sudah berjanji akan menjadi tamu terhormat untukmu. Duke berkata, sudahlah, aku sudah mau naik pesawat. Sampai jumpa besok. Tracy menutup telepon lalu melihat pesan dalam ponselnya. Ia baru tahu pagi-pagi sekali Lorenzo telah meluncurkan serangan mempersulit grup Wellens. Tampaknya beberapa hari ini Daniel akan sibuk. Bagus juga ia jadi tak punya waktu berebut dengan anaknya. Tracy meletakkan ponsel lanjut membujuk anak-anak. Carla, perjalanan kita masih 1 jam ke restoran. Kalian cepat tidur sebentar. Baiklah, Mami. Carlos dan Carla sangat patuh. Mereka lekas kembali ke ranjang kecil mereka dan mulai tertidur. Carlos masih mengoperasikan tabletnya. Ia berbicara tanpa mengangkat kepala. Mami, aku sedang membantu Papi menyelesaikan masalah produk barunya. Kamu baru umur berapa? Biar papimu yang urus masalah ini. Tracy tidak ingin anaknya kelelahan. Tidak apa, akhir-akhir ini Papi sedang banyak masalah. Aku ingin membantunya. Gerakan tangan kecil Carlos sangat cepat. Matanya terus menatap layar tablet
sama sekali tidak teralihkan. Tracy melihat ia yang gigih tidak lagi membujuknya, hanya memberikan segelas jus lalu menemaninya di samping. 3 anak dan 2 ekor binatang peliharaan di sisinya. Tracy merasa hatinya begitu tenang dan hangat. Ia hanya berharap waktu dapat berjalan agak lambat, dapat menemani anak-anak tumbuh dewasa. Beberapa hari ini banyak pecahan memori masa lalu yang telah diingatnya. Semuanya adalah kehidupan membahagiakan mereka berenam. Memorinya sedang berangsur-angsur kembali. Nona Tracy. Tiba-tiba Naomi menunjuk keluar jendela dan berseru. Tracy menoleh kepala melihat mobil off-road milik keluarga Wellens melaju dari samping. Mobil itu baru saja mengalami tabrakan hebat. Jendela mobil belakang pecah. Melalui jendela mobil, Tracy melihat sebuah wajah familiar. Linda juga memperhatikan mobil di sebelahnya. Ia menoleh kepala melihat hanya saja jendela mobil Rolls Royce keluarga Moore tidak dapat terlihat dari luar. Linda tidak bisa melihat orang di dalam. Lalu ia bertanya, "Apa ini mobil Daniel?" "Bukan." Bawahan yang duduk di kursi penumpang depan menoleh. "Mobil keluarga Moore." Begitu Linda mendengarnya, wajahnya berubah. Dari dalam Rolls Royce, Tracy mengenyitkan kening dengan erat, tatapannya pun menjadi dingin. "Barusan adalah mobil keluarga Wellens," Naomi mengatakannya dengan spontan. Setelah berbicara, ia melihat Carlos lalu lekas menutup mulut. Kening kecil Carlos berkerut, lalu ia lanjut mengoperasikan tablet seolah tidak mendengar apapun. Naomi mendekati telinga Tracy dan berbisik, "Orang dari keluarga Wellens melindungi Linda, membawanya ke tempat terpencil kemarin. Hari ini Tuan mengirim orang menangkapnya. Lagi-lagi orang Wellens melindungi Linda. Tak disangka sekarang ingin dibawa ke villa Bukit Sisi Selatan." Tracy tidak bicara apa-apa, tetapi pandangannya sedingin es. Mulai pertempurannya dengan Devina kemarin, kebenaran insiden di Thailand juga sudah terungkap. Devina adalah dalang di belakangnya, lalu Linda yang melaksanakan perintahnya. Sangat jelas sekali Linda adalah pembunuhnya, yang berarti musuh Tracy. Tidak apa Daniel tidak membalaskan dendamnya, tetapi ia malah menyembunyikan pembunuh demi melindungi pembunuh itu, malah membawanya ke rumahnya. Ketika sedang memikirkan ini, hati Tracy mulai berkobar-kobar. "Jangan marah, temani anak-anak dulu," Paula berbisik menenangkan. "Nanti malam baru dibicarakan lagi." Tracy menoleh melihat ketiga anaknya, hatinya penuh kebencian. Jika bukan karena anak-anak, sudah sejak awal ia akan menyerang keluarga Wellens. Mana mungkin hatinya bisa selunak ini? Daniel berpikir kemampuannya hanya seperti ini. Sayang sekali kesabaran dan kelembutannya malah ditukar dengan kecerdikannya. "Mami, kenapa?" Carlos bertanya dengan lembut. "Tidak." Tracy lekas memalingkan wajah dan mengatur perasaannya. "Mami baik-baik saja." "Kadangkala yang dilihat oleh mata bukanlah kebenaran," Carlos mengingatkan dengan penuh arti. "Mungkin saja ada salah paham." "Tuan muda, kamu tidak tahu." "Diam." Tracy menyela ucapan Paula lalu menoleh menatap Carlos. "Carlos, benar katamu. Mami akan menyelidikinya dengan cermat," ucap Tracy sambil tersenyum. "Iya." Carlos menganggukkan kepala dan lanjut mengoperasikan tablet. Tracy memiliki kobaran api di dalam hatinya, tetapi dikarenakan anak-anak, ia berhasil mengendalikan perasaannya. Ia berulang kali mengingatkan dirinya di dalam hati, tidak boleh mengamuk di hadapan anak-anak, tidak boleh. Dengan cepat mobil itu tiba di restoran Laut Biru. Tracy menggandeng anak-anak masuk ke dalam. Naomi, Paula, dan 8 pengawal wanita lainnya menjaga dengan ketat dari sisi kiri dan kanan. Lily dan 2 orang perawat mengikuti dari belakang.
Bos restoran keluar menyambut secara langsung. Nona Tracy, kami telah menyiapkan sesuai permintaan Anda. Coba lihat, apakah Anda puas? Bukan aku yang puas atau tidak, tetapi mereka yang puas atau tidak. Tracy melihat anak-anak, tuan muda, dan tuan putri pasti akan puas. Bos restoran bertepuk tangan. Lampu restoran berubah menjadi cahaya samudera biru. Kaca dikelilingi mencerminkan pemandangan dunia bawah laut disertai dengan suara ombak dan musik piano, membuat orang seperti berada di dasar laut. Astaga, indah sekali. Carla sangat bersemangat. Ia berlari ke tengah restoran dan menyaksikan lumba-lumba berenang di langit-langit. Ia menari dengan senang. Indah sekali. Aku sudah beberapa kali kemari. Tidak tahu ada yang seperti ini. Di sana ada ikan hiu. Tiba-tiba Carlos berteriak. Ah! Carla berteriak ketakutan lalu bersembunyi dalam pelukan Tracy. Hahaha, dasar bodoh. Carla sengaja mengejainya lalu menginjak gurita besar di atas lantai. Ia berteriak dengan semangat. Benar-benar mirip seperti asli. Keren sekali. Tracy menggendong Carla berjalan mendekat, membiarkannya mengulurkan tangan menyentuh ikan hiu itu. Sebenarnya itu adalah gambar 3D. Sudah ku sentuh. Carla bertepuk tangan dengan gembira. Tracy menoleh melihat Carlos. Carlos, kemari sentuh. Biar mereka saja yang main. Carlos menjawab dengan acuh tak acuh lalu berjalan ke kursi dan duduk di sana. Perangkat lunak proyeksi ini dikembangkan oleh tuan muda Carlos. Lily berkata dengan santai. Sudah mengajukan paten atas namanya dari awal. Hah? Semua orang sangat terkejut. Tak disangka anak berumur 6 tahun memiliki kemampuan dan bakat seperti ini. Apa benar? Bos restoran sangat terkesiap. Temanku, banyak yang membeli perangkat lunak proyeksi ini. Ternyata dikembangkan oleh seorang anak kecil. Dikembangkan tahun lalu. Sikap Carlos sangat tenang. Hanya saja saat malam tahun baru ini baru dipasarkan. Papi mendaftarkan seluruh keuntungan dari perangkat lunak ini atas namaku. Aku juga ada beli. Tampaknya aku juga telah memeriahkan bisnis bos cilik. Hahaha, ucap bos restoran sambil tersenyum. Kak Carlos, sungguh hebat. Carla mengacungkan jempol kepadanya. Kak Carlos, hebat sekali. Carlos mengaguminya. Dalam waktu bersamaan, ia juga merasa bersalah. Sepertinya aku tidak bisa apa-apa. Kamu punya kelebihanmu sendiri. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam seni bela diri. Carlos menepuk pundaknya lalu berkata pada Carla, Carla, jika kamu suka, aku bisa membuatnya untukmu di rumah. Ada 100 jenis latar belakang yang bisa dipilih. Tinggal dicocokkan dengan dekorasi kamar saja. Terima kasih Kak Carlos. Carla menganggukkan kepala dengan senang. Carlos, kamu sudah tumbuh dewasa. Tracy merasa bangga padanya. Sudah aku bilang sejak awal, kedepannya aku bisa melindungi Mami. Wajah Carlos sangat yakin. Iya, Mami percaya padamu. Tracy menganggukkan kepala dengan senang. Di saat ini terdengar suara mobil dari luar. Seorang pengawal buru-buru berjalan masuk. Nona Tracy, Presiden Daniel datang. Untuk apa dia kemari? Tracy mengenyitkan kening. Bos, kamu tidak beritahu orang lain bahwa kami telah memesan satu tempat ini? Tanya Naomi. Biasanya Presiden Daniel akan memberitahuku terlebih dahulu sebelum datang, tapi hari ini tidak.
Mungkin karena mendadak, jadi aku tidak sempat memberitahunya. Bos agak gelisah. Selain itu, aku juga tidak berani mengusir pelanggan. Kamu... Sudahlah. Tracy berkuman sambil mengenyitkan kening lalu memerintah bos restoran, matikan proyeksi itu dan pesan makan dulu. Baik, baik. Bos lekas memberi perintah lalu buru-buru pergi menyambut Daniel. Daniel turun dari mobil. Ketika melihat mobil keluarga Moore, ia tertegun. Awalnya ia ingin pergi, tetapi pengawal wanita di depan pintu sudah masuk memberinya laporan. Daniel, kenapa? Johnson melihat raut wajahnya aneh. Ia lekas bertanya dengan perhatian, bagaimana jika kita ganti tempat saja? Victoria menggunakan bahasa isyarat. Ia pernah bertemu dengan Tracy di Taman Luxil. Tentu saja ia mengenali mobil keluarga Moore. Tidak perlu. Daniel langsung berjalan masuk ke dalam restoran. Jika di saat ini menghindarinya, malah akan terlihat lebih bersalah. Presiden Daniel, selamat datang. Bos restoran keluar menyambutnya dengan hormat. Restoran hari ini telah kedatangan 2 tamu terhormat. Aku benar-benar... Papi! Carla yang sedang bermain di ruang tengah melihat Daniel. Ia lekas berlari mendekatinya dengan antusias. Apa Mami yang memintamu datang? Daniel menarik tangan kecil Carla, lalu kepalanya mendongak dan tatapannya bertemu dengan tatapan dingin Tracy. Kemudian tatapan Tracy berhenti pada Victoria yang berada di belakang Daniel. Victoria agak ketakutan. Dia berdiri di samping Daniel dengan gugup, membuat mereka berdua semakin dekat. Papi! Carlos yang sedang bermain balok di samping juga melihat Daniel. Ketika ia hendak berlari mendekat, ia menghentikan langkah kakinya begitu melihat Victoria di belakang Daniel. Lalu ia menoleh memandang Tracy, kemudian memandang Carlos. Carlos, Carla, kemari. Carlos yang berbicara. Carlos lekas berlari dan duduk di samping Carlos. Ia menatap Daniel dengan cemas. Carla juga melepaskan tangan Daniel lalu pergi duduk di samping Tracy. Ia menundukkan kepala dan melirik Daniel diam-diam. Papi, urus pekerjaan saja dulu. Carlos melirik Tracy sekilas lalu berkata kepada Daniel, "Kurasa ini berkaitan dengan reputasi perusahaan. Jadi papi butuh verifikasi dari kakek Johnson dan bibi Victoria. Makanya mengajak mereka bertemu kan?" Benar. Daniel memuji IQ putranya di dalam hati. Anaknya membantunya lepas dari kesulitan.